Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Jaksa Agung yang kami hormati. Tadi dijelaskan soal yang minggu lalu diangkat oleh yang saya hormati Saudara Arteria Dahlan. Kasus saya lupa itu Nimus ya, Pak Arteria, siapa waktu itu namanya? Nimus. Honimus Taulid ya, Honimus ya. Saya tidak begitu hafal, Pak Arteria yang hafal itu. Supaya jangan ada salah persepsi Pak ya, supaya jangan ada salah tanggap. Kita tidak membela siapapun, tidak membela kontraktor, tidak juga membela jaksanya. Tetapi yang kami angkat di sini adalah ada masalah berkaitan dengan komitmen dan kebijakan Kejaksaan Agung dalam melakukan reformasi ke dalam, kan gitu. Saya yakin sekali penjelasan Pak Jaksa Agung di dalam buku ini berkaitan dengan keberlanjutan reformasi institusi kejaksaan, kultural, ya, kemudian struktural dan sebagainya. Dan persis ini yang berkaitan menyentuh soal ini, yaitu bagaimana reformasi ke dalam dengan melakukan pembenahan, pengembangan jaksa-jaksa yang profesional, akuntabel, dan kredibel dalam pelaksanaan tugasnya. Kita angkat kasus ini untuk menjadikan salah satu bukti bahwa di tempat saya ini yang terjadi. Dan kami memberikan apresiasi langkah cepat Pak Jaksa Agung melakukan pembenahan tindakan disiplin, tetapi sebetulnya tidak cukup dengan apa dipindahkan atau ya kalau bisa ini dipecat. Shock terapi perlu juga. Atau kalau dalam pakai undang-undang KPK ini udah bagian dari tindak pidana korupsi juga. Pemerasan sebetulnya yang terjadi. Tadi Pak Wakil Jaksa Agung membahasakan dengan bahasa yang halus, tapi itulah substansinya. Jadi ada masalah, diambil langkahnya, kalau bisa diproses hukum. Yang kedua, jangan pelapor yang jadi korban ini dikriminalisasi, kan begitu Pak. Ini yang kita sayangkan loh. Kita pada satu sisi ingin mengajak warga, kemarin saya sampaikan KPK sukses dalam tanda kutip. Edukasi masyarakat, setelah masyarakat tahu haknya, ambil bagian dalam agenda pemberantasan KKN, lapor ke penegak hukum, lapor ke KPK. Dalam kasus ini, kontraktor lapor kepada kejaksaan dan itu langsung ke Jaksa Agung. Jaksa Agung tidak melalui ini langsung di tempat dan ketangkap tangan yang bersangkutan. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa Jaksa Agung mengambil langkah tegas ini ya. Yang jadi masalah adalah korban pelapor tadi kok dikriminalisasi, dipanggil berulang kali. Ya kalau tuh dipanggil ya janganlah pada saat yang bersamaan, tidak enaklah ceritanya. Kok selesaikan kasus utamanya bahwa ada korupsi, ya, saya yakin di NTT kontraktor juga nggak ada masalah Pak. Kasihan kontraktor juga sebetulnya ya dalam tanda kutip dijadikan ATM oleh pejabat-pejabatnya. Ya, kalau mau terbuka ya pejabatnya lah yang diproses. Ya, ini supaya kita tidak ada soal politik di sini Pak, tidak ada agenda lain ya. Ya tolong Pak Jaksa Agung ambil langkah yang tegas, cepat dan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku di kejaksaan terhadap kasus ini.
Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ketua.